Jadi aku emang dari kecil tuh selalu senang sama hal-hal yang berbau mistis. Mama itu emang peka, makanya aku kenapa bisa terinspirasi ke semua ini karena mendapatkan banyak ide dari mama gitu. Dia berpakaian Jawa. Pakai belangkon? Pakai belangkon. Itu yang diketahui oleh kita. Allah Akbar, Allah. Buah-buah. Bener, pas bangunin aku suaranya kayak gitu di tengah malam. Berarti terah yang menekuni spiritual dari ibu ya? Hanya Samara mencari ibunya, iya toh. Iya. Dan ibu mencari orang tuanya. Satu kata untuk mata langit apa? The best. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu menghadirkan kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajarannya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan seorang penulis buku horor yang cantik, namanya Kive Erdiandra. Terima kasih sudah hadir di Mata Langit. Inilah karyanya, Kembang Sukmo. Ini adalah karya yang ke berapa? Ini yang udah berapa ya? Udah belasan. 12-an ya. Jadi Kive ini sudah menjadi penulis buku dari 2012. Sampai sekarang udah 13 tahun. Dan selalu buku yang ditulis tuh Benang merahnya mistis. Nah itu cerita dulu deh sebelum membahas buku ini. Apa yang membuat akhirnya Kive memutuskan untuk pengen jadi penulis dan kenapa yang dipilih tuh genrenya mistis? Jadi aku emang dari kecil tuh selalu senang sama hal-hal yang berbau mistis. Cuman ya kayak senang berhayal dan sebagainya. Cuman sebenarnya aku tuh kayak mengikuti firasat aja gitu, nulis kayak intuitif. Jadi ya kira ya karena mungkin karena suka banyak berhayal aja kali ya. Jadi tapi ya itu sih, jadi kalau aku nulis tuh banyak keanehan-keanehan. Emang keanehannya itu ya misalkan aku nggak pernah tahu suatu tempat, tapi kayak aku udah nulis tuh pas aku cek kok benar gitu. Jadi kayak suka aneh gitu. Kamu sendiri merasa heran dengan dirimu? Kenapa bisa begitu gitu kan. Tapi ya ibu aku menjelaskan udah kamu terus aja nulis, nggak apa-apa. Jadi kayak jadi tahu jati diri aku tuh ke arah mana, dan makanya aku menekuni dunia penulis. Nah, ibu apa seorang penulis juga? Ibu aku sebenarnya guru spiritual, mirip-mirip Panglima Langit. Gitu. Mengobati orang? Iya, dengan metode struktural Quran. Jadi mama itu memang peka, makanya aku kenapa bisa terinspirasi ke semua ini karena mendapatkan banyak ide dari mama gitu. Dari sering ngobrol bareng, sharing. Kayak dari situ tuh memberikan aku tercetuslah ide untuk nulis ini, karena ini juga mama wasiatin untuk aku menyelesaikan buku ini. Ini kan serial horor yang saat ini udah ada 5 buku. Bisa di zoom in, ini judulnya Kembang Sukmo. Awalnya menulis ini tuh mama yang suruh? Yang ini, karena ini kan berawal dari kemisteriusan asal-usul ibuku yang ada relasinya dengan Tanah Surakarta. Ibuku tuh sering cerita tentang tradisi budaya Jawa dan kayak gitu-gitu, terutama Jawa Tengah gitu kan. Nah ibuku itu tapi mikirnya aku tuh ya itu salah satunya ya kenapa bisa awalnya tercetus ini. Ibuku tuh pernah memperkenalkan aku pada sosok spiritual bernama Pak Mangun Cokro. Cuma tuh awalnya aku bingung, Pak Mangun ini sosok gaib apa manusia gitu kan. Nah ibu aku kan karena tadi ya ada kepekaan batin, ngomongnya tuh loncat-loncat kan. Dia aku tuh bingung awalnya ini siapa maksudnya, tapi pokoknya intinya Pak Mangun ini menyampaikan bahwa ada pesan yang harus kita ketahui loh. Jadi kamu coba deh nulis, dan ya itu tadi apa yang disuruh ibuku tuh, yang itu tradisinya paralel dengan Jawa Mataram itu coba kamu tuliskan. Lalu Kiv mulai menulis ini. Nah katanya kan ibu sudah almarhum ya, almarhumah. Nah ketika menulis ini apakah dimulai ketika mama sudah meninggal atau sebelum meninggal? Jadi kalau ngobrol-ngobrolnya kan bareng mama, tapi sayangnya setahun sebelum, jadi
Aku nulis ini setahun setelah mama meninggal, 2021 yang lalu. Mama Meninggal. 2021. Nah, terus mulai nulis ini? Akhirnya ya 2021 akhir itu ini nulis dan ini terbit 2022. Oh gitu. Ceritain dong kisahnya tentang apa sih? Oke. Jadi Kembang Sukma ini bercerita tentang pengungkapan jati diri dari seorang gadis bernama Samara. Samara ini tuh sejak kematian ibunya yang misterius, banyak sekali kayak informasi yang suka datang ke dia itu memberitahu dia bahwa ibunya ini kayak punya relasi dari keluarga yang sangat berpengaruh di Tanah Surakarta. Cuman kan dia nggak percaya, skeptik gitu, apalagi skeptik terhadap hal mistis gitu Samara. Tapi ternyata rahasia ibunya yang ada relasi dengan Tanah Surakarta itu nggak berhenti dari cuman keluarga atau manusianya aja. Ternyata di alam gaib, Kembang Sukma sendiri ini kan artinya secara harfiah Kembang itu bunga. bunganya jiwa. Oh iya, Sukma jiwa. Dan dalam pemaknaan di buku ini tuh nama keilmuan batin Merogo Sukmo milik dari leluhur Jawa Mataram. Nah itu ternyata mau diturunkan ke Samara gitu. Tapi ternyata diturunkannya ini menimbulkan banyak polemik. Kenapa? Karena ternyata diem-diem tuh banyak yang pihak dari keluarga ibunya menginginkan untuk menguasai ilmu itu. Padahal kalau menurut leluhur, ilmu itu tuh untuk melindungi diri, bukan untuk kepentingan ambisi duniawi gitu. Jadi intinya malah jadi tantangan buat Samara menghadapi warisan leluhur yang dia tuh belum siap menerima. Tapi akhirnya nanti dia jadi tahu kebenaran dari situ. Akhirnya dia kecemplung, yang tadinya skeptis terhadap dunia spiritual. Akhirnya ketarik dengan takdir itu dan terkuaklah kebenarannya. Menarik nih kisahnya. Bisa jadi kalau ada produser film bisa, mudah-mudahan ya. Soalnya sekarang banyak loh kisah-kisah mistis dari buku yang difilmkan ya. Jadi sepanjang Kev menceritakan tentang buku ini, yang tertangkap oleh batin saya itu adalah sosok seperti ada seorang raja gitu duduk begini. Itu yang pertama. Tapi yang pertama kali yang hadir itu saya ada kuda putih itu terlihat hadir. Habis itu ada sosok perempuan yang saya katakan pertama kali dia datang itu pakaiannya seperti berdarah-darah, seperti ada satu tragedi. Nah setelah itu saya lihat ada sebuah kolam besar yang seperti ada bunga kembang apa teratai kalau nggak salah. Ini saya bunganya? di situ kayak teratai, yang saya lihat tuh kayak teratai di atas kolam besar dan ada perempuan rambut panjang yang sering duduk di kolam itu gitu. Yang diisi air seperti air pancur gitu. Nah, jadi itu yang terlihat saya saat ini. Gitu. Nah itu yang dilihat Panglima. Nah kalau Kive sendiri ketika menulis itu apa yang ada di pikiran atau di batin sehingga tercetus tulisan ini? Apakah sama seperti yang Panglima pantau? Kan seperti kalau aku kan mengikuti firasat. Jadi kalau ketika aku nulis tuh aku kayak melihat vision dan ya kayak nonton film sih sebenarnya, Mbak. Keluar visionnya, kalau ada karakter dia berdialog, jadi aku langsung cepet ngetik itu seperti memori gitu. Itu seperti apa ya, memori orang ya, aku langsung ketiknya itu. Gitu. Tapi sosok-sosok yang disebutkan Panglima itu Ya, apakah tapi terlihat? ada satu lagi yang saya lihat tuh perempuan berbaju putih dan itu suka memang menulis itu memang dia suka mendalami yang terlihat saya, makanya kayak ada memori, ada bayangan yang selalu terus berjalan gitu, terus membuat sebuah cerita gitu di dalam bayangan-bayangan kayak gitu yang terlihat oleh saya di samping. Jadi kayak ada apa ya, kerjasama batin Kev dengan sosok-sosok itu untuk memberi pandangan dan penglihatan gitu. Itu yang saya rasakan. Itu benar sih. Soalnya beliaunya memperkenalkan diri ke aku. Sosok perempuan itu? Iya, Iya. inginnya disebut Eyang Andarasati. Kalau di buku ya aku nggak tahu nama aslinya. Suka pakai kebaya, terus kebaya putih. Kalau di sosok yang aku Iya. lihat ya, terus pakai kayak apa ya? Kayak tapi bukan hijab sih, apa ya itu? Kayak Kerudung. Iya, selendang. Selendang putih. Artinya Panglima secara lahir memang Kive ini berarti punya sixth sense ya? Iya, kalau saya lihat itu memang Peka dia ya? ada yang mendampingi. Itu dia ada pendamping dari Iya, leluhurnya? Mendamping, istilahnya pendamping ya, kalau di Sunda bilang itu karuhun lah. Kalau di Jawa dibilang itu kayak apa namanya, kalau di Jawa bilang perewangan. Kalau kita di dalam Islam itu namanya jinazah. Jenazah, oke. Nah, Kive ini katanya mengamati mata langit sudah lama. Nah, sampai akhirnya bisa kolaborasi, gimana, ceritain dong?
Oke, kan aku sering nonton itu dari aktif 2 tahun terakhir ini. Tapi pada saat Januari 2004 kemarin, tiba-tiba tuh aku kan aku ngikutin itu selalu keluar notif ya, notif lonceng. Karena udah subscriber Iya, ya. udah subscriber. Pas aku nonton, setiap kali nonton, aku ngeliat Panglima seperti ada firasat yang nyuruh, firasat tuh bilang gini, aku bakal kenal sama Panglima secara langsung gitu. Cuman kayak, hah, masa sih gitu? Kan aku cuma penonton biasa gitu kan. Terus dan setiap kali nonton lagi selalu gitu firasatnya kayak nge-push untuk kenal gitu. Akhirnya aku cari media sosial beliau kan, Instagram. Terus aku iseng komen di salah satu Postingan. postingannya beliau, salam rahayu gitu. Nah di situ Panglima bales kan, langsung aku di DM sama beliau dan ayo collab yuk. Aku kaget loh, kok collab gitu, baru kenal. Masa sih, kayak aku merasa spesial banget Panglima gitu kan, lihat apa. Terus ya udah, tapi waktu itu aku belum punya kesiapan dan belum pede juga sebenarnya. Jadi baru kalau nggak salah kamu bilang waktu itu, oh saya nggak dikasih ibu saya kalau jauh-jauh. Itu ibu kamu masih ada berarti? Bukan ibu, itu udah meninggal. Oh itu udah meninggal. Oh iya, sama ayah saya. Oh iya. Belum diizin lainnya. Jadi aku bingung juga, aduh kesini gimana ya, kan jauh dari Iya, rumah jauh. gitu. Itu celendung ya. Bingung. Akhirnya minta anterin temannya adik aku kan. Oke. Nah, Baru. aku pengen tahu juga Panglima, apa yang mendasari Panglima kok tiba-tiba pengen ngajak collab Kive? Apa Ya, karena penjelasan juga? karena saya lihat Kevin ini kan penulis buku horor gitu. Nggak mungkin seorang penulis buku horor kalau dia tidak punya sixth sense gitu. Dia tidak punya mata batin dan kepekaan yang kuat gitu. Ini di anak ini ada sesuatu gitu. Cuman saya kan nggak menjelaskan secara detail gitu. Saya gamblang-gamblang aja ngomong, ayo collab, ayo gini. Saya langsung tembak lah istilahnya, nggak basa-basi gitu kan. Nah, karena saya tahu gitu, orang tuh kalau seorang penulis saja yang tidak ada kita bilang kepekaan batin yang tinggi, itu memang harus cerdas ya gitu, harus pintar gitu untuk menyusun kalimat, kata-kata struktur cerita buku itu, kalimat, segmen-segmennya segala macam. Nah, apalagi ini penulis horor itu kan pasti imajinasinya luas, mata batinnya pasti peka gitu, dan pasti nih ada sesuatu nih yang melatar belakangi sehingga terjadilah tulisan-tulisan horor ini dengan berbagai macam judul. Dan pasti ada kisah di balik ini yang mungkin di alam yang berbeda, bukan di alam kita manusia gitu. Nah, makanya saya tertarik, ini cocok nih kalau collab sama Mata Langit. Makanya pada saat itu saya langsung aja, ayo collab, saya bilang gitu kan. Oke, kayak gitu. Sementara yang di sini kayak speechless. Cuman saya nggak bicara sama Mbak Ratna waktu itu, waktu Kev DM dan saya DM Kev itu ngajak collab, saya belum bisa sampai karena nggak saya sampaikan karena Kev belum bisa belum siap gitu, artinya dengan alasan jauh, belum tentu diizinkan sama orang tua. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang kan gitu. Ya mungkin alam ini sudah mengatur ya, takdir. Mungkin hari ini mungkin ya kita itu bisa bertemu silaturahmi gitu. Makanya Panglima bilang, kita mau collab sama siapa? Sama Kiv siapa? Penulis buku. Yang mana? Aku belum pernah ngomong. Iya, aku udah kira-kira hampir setahun yang lalu aku udah pernah ngajak collab, dia belum siap. Nah sekarang dia udah siap. Oke gitu. Kalau kita kan pasukan siap aja. Panglima mau jadwalin dengan siapa ya kita atur schedule gitu. Aku boleh nanya dikit. Boleh. Kalau Panglima ngelihat sosok Pak Mangun nggak? Saya ada beberapa sosok yang saya lihat tadi, ya mungkin itu Pak Mangun apa ya, usianya ya kalau manusia ya hampir 58-an lah gitu ya, nggak tua banget, hampir 60, nggak muda banget gitu ya, sekitar 60-an gitu. Mungkin itu seperti yang apa? Pak Mangun, dia berpakaian Jawa gitu. Pakai belangkon? Pakai belangkon. Kain lurik? Iya, dia baju berpakaian lurik. Jawa, dia pakai kayak ada selendangnya di sini coklat. Itu yang terlihat saya gitu. Dan di kolam tadi tempat si Putri tadi duduk-duduk itu ada kayak angsa putih saya lihat. Ada angsa putih di situ gitu. Jadi rata-rata serba putih ya, kuda putih, angsa putih, wanita berbaju putih tadi. Iya, kok aku pengen pakai baju putih. Iya, kamu juga baju putih nih. Gak tahu kenapa. Gitu. Nah terus mereka ada kaitan apa dengan Kive atau mamanya? Ya bisa jadi ini salah satu jenazah terah dari keluarganya Kiv. Itu yang diketahui oleh Kiv. Allah. Panglima sudah menarik. Hawa panas saya lihat tadi. Jadi kayak ada sosok yang memang mau mengganggu Kev gitu. Mengganggu Kev dalam arti kata tuh dia kayak nggak senang gitu. Nggak apa-apa, kayak masuk ke telinganya. Makanya ini aku tadi kan kayak keringat terus. Iya, aku juga merinding terus dari tadi. Panas. Ini Agil mukanya merah banget kayak kebakar, terus badannya kayak kayang. Nggak apa-apa, don't worry. Bismillah. Kita kan berniat baik ini.
bukan mau Jadi menyakiti kayak siapapun. kamu kok berani-berani gitu nulis cerita tentang horor. Iya benar, ada hawa panas tapi baru muncul Allah. di buku kedua. Gitu ya. Mausul Nogo. Ini dia lompat-lompat nih kayak monyet. Kenapa? Assalamualaikum. Siapa kamu? Ini buku yang pertama apa yang kedua? Buku pertama Oh, Kalau yang satu lagi apa yang dibilang tadi? Mausul Nogo. Di nggak, situ tuh nggak ada dibawa bukunya? enggak, Oh, enggak. Di situ menceritakan tentang apa? tentang siluman lipan. Gimana ya nyeritainnya? Jadi kayak apa? Iya, di buku dua iya. Kau mengundang kami? Kau mengundang kehadiran kami. Gimana caranya dia mengundang? Perasaan dia nggak mengundang kamu. Apa karena dia menulis cerita-cerita yang menyebut-nyebut nama-nama makhluk-makhluk golongan-golongan kamu? Iya. Emang ada cerita di dalam buku itu yang menyebut nama golongan-golongan? Ada yang di buku kedua ya. Kalau buku pertama kan nggak terlalu. Buku Mausul Nogo itu ada siluman lipan. Jadi itu lebih sensitif pembahasannya. Gitu. Siluman lipan. Lipan itu macam Tapi lipannya itu Lipan di itu atasnya pelambang. manusia tapi bawahnya kayak lipan. oh manusia lipan berarti. Panas loh lipan itu kan. Iya. Mungkin energi itu kali. Coba sebutkan apa yang membuat kamu merasa terundang oleh Kive. Apa? Dia pegang matanya gitu. Yang ada Matanya merah ya? Yang ada dalam bayanganmu. Kalau matanya nggak tahu ya. Hitam-hitam aja sih. Dia nggak lihat mata merah tuh. kau lihat sebuah gua. Oh, ini buku buku pertama Mistis Rimak, benar ada yang mata merah, anak Irang. Itu tapi dari Kalimantan, bukan Jawa, Kalimantan Barat. Ada anak Irang di Gua Batu. Itu buku sebelum ini. Iya, prequelnya. Oke, terus? Dan di situ apa ya, kayak makhluknya itu kayak apa ya, Sindiko Dawo atau ngikut sama si orang ningratnya itu loh, kayak mengabdi si makhluknya itu. Ada crossing gitu. Kau rahasia dengan yang kau ciptakan dari isi kepalamu. Apa yang di kepala kamu kan kamu tulis ya. Nah, dia minta pertanggungjawaban, katanya kamu harus siap gitu. Sedangkan kamu kan nulis aja apa yang ada di kepala kan, gitu. Ternyata itu ada sosok gaibnya. Terus? Maka itu golongan kami selalu hadir dalam kehidupan. Bahkan bangsa kami mewujudkan ke dalam dunia dengan mewujudkan seekor kaki yang melebihi dengan hitungan manusia. Kaki 1000 Yang tadi lipat. Iya, maksudnya secara nyata kamu pernah didatangi? Jadi pas aku setiap kali nulis ada penampakan makhluk lipan, itu selalu mati kaki 1000 tuh di depan kamar aku. Astagfirullah. Bahkan terakhir itu ada kan kaki 1000 sama lipan kan beda ya, Mbak. Kalau lipan cepat jalannya, itu hampir mau nyerang kaki aku, langsung aku getok. Dan hawa tuh panas kalau lagi nulis buku yang kedua. Tapi kalau udah selesai hilang. Itu yang dia maksud. Jadi mewujud gitu makhluknya. Karena kau mengundang mereka, kau telah membuka gerbang. Tapi kalau kisah yang lipan itu gimana? Kisah endingnya itu apa sedih apa seneng atau baik apa nggak baik? Gantung sih sebenarnya, gantung. Jadi sosok lipan itu jahat atau baik? Kalau di buku kamu jahat. Oh, pantesan. Ganti nih makhluk yang berbeda. Assalamualaikum. Kamu siapa? Aku ada. Terkadang aku mengawasimu. Terkadang mengawasimu. Bahkan terkadang aku mewujudkan sebuah bayangan itu. Kamu merasa pernah nggak ketika nulis terus ada bayangan? Kalau bayangan, jadi kalau yang buku pertama tadi yang anak Irang mata merah itu aku memang pernah lihat di pilar-pilar rumah, cuman di awal-awal aja.
Terus kalau yang Mongsonogo itu aku ngeliatnya ibu-ibu berkebaya merah sih. Ini yang mana? Kami benar ada. Bangsa kami benar nyata. Iya, memang makhluk gaib itu ada. Dia bisa menaiki ke ruanganmu. Menaiki ke ruanganmu. Iya, kamarku di lantai 2. Oh gitu. Kamu merasa ada yang ngikutin kamu? Kalau ngikutin nggak tahu ya, tapi kalau ngawasin lagi nulis yang kayak message gitu ya. Berarti berada di kamarmu berarti? Nggak tahu ya. Pokoknya ada yang ngawasin ya? Apakah itu yang dirasakan oleh Kif itu kamu? Bukan hanya aku saja, tapi kami tak menyakiti. Cuma ngawasi, nggak menyakiti. Iya, aku pernah bilang sama ibuku, aku takut apa energinya ini mirip sama yang datang waktu pertama nulis buku yang prequel, Mistis Rimak judulnya, yang ada anak irang. Ini energinya kayak gini. Apa hawanya ke badanmu tuh? Bukan ke, ya auranya ya kayak horor aja sih, kayak uji nyali. Kalau boleh tahu wujudnya apa ya kamu ini? Hitam, Iya. tinggi besar. Yang anak irang tadi. Gimana kalau secara visual menurut pandanganmu? Jadi kayak anak irang tuh kurus, tapi kayak anak kera, loncat-loncat, berbulu hitam, mata merah. Terus dia tuh kayak, iya benar. Jadi aku kan waktu Mistis Rimak itu nggak mau nulis, karena aku lihat dia, nggak jadi nulis deh. Terus ibuku tiba-tiba manggil, kamu udah selesai belum bukunya? Belum. Karena aku ngeliat itu nggak jadi deh mah. Dia bilang, yaudah, kalau kamu nggak mau dia akan ngejagong terus di kamar kamu. Bilang gitu. Dan ini ada kejadian. Ya lucu sih kalau dibilang. Jadi itu kan puasa April 2020 lalu ya aku nulis. Jadi anak irang ini dia tuh selalu datang cuma karena lagi bulan puasa, cuma datang setiap jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Karena kalau ada suara azan nggak mau datang. Kan suara itu aku. Suara azan nggak mau datang. Jadi cuma jam 9 malam 3 subuh. Ada satu kejadian, aku lagi tidur tengah malam, aku kebangun kaget karena ada suara wor gitu kayak. Terus laptop aku tuh mati mbak. Tapi tiba-tiba bisa nyala mesinnya. Aku ngeliat loh, suara dia suruh nulis gitu. Apa itu kamu yang nyalain laptop? Bukan. Ingin mendadaimu? Bener. Jadi kalau di pila-pila rumah tuh, hey aku di sini loh, lihat dong. Gitu. Astagfirullah. Jadi suka kayak gitu. Waktu dia makanya aku nggak mau nulis, aku dimarahin ibuku. Tapi dia nggak jahat kata dia. Walaupun kami terlihat menakutkan, tapi sesungguhnya kami tak menyakitimu. Ya. Karena kau pun telah mengetahui kami. Lalu kamu tuh asalnya dari mana? Kenapa mendatangi Kive? Kini kau sudah tak ada teman untuk. Oh, berdiskusi. Mama udah nggak ada. Biasanya diskusi soal buku sama mama kan? Selalu sama mama. Walaupun aku terlihat menyeramkan, tapi aku pun untuk mama. Maksudnya kamu hormat ke mamahnya? Dan ini tuh benar kata-kata dia, karena ibu aku tuh kan, aku nggak mau nulis waktu itu karena aku kayak ngejudge dia serem, aku nggak mau gitu kan. Terus ibuku marah kan, kamu kenapa nggak ditulis? Kamu tuh ya jangan menjudge sesuatu yang kelihatannya hitam, itu belum tentu jahat dan belum tentu jelek loh. Jadi kamu harus lihat dulu, jangan menjudge sesuatu tuh hitam dan putih gitu. Dan ternyata bener kok di sini kejawab gitu loh, kayak kaget, kok bisa ya? Ini benar belum pernah baca ya mbak? Belum pernah. Iya benar. Serius? Belum pernah Kok baca. bisa tahu? Ya, apalagi Agil, aku aja belum pernah baca bukumu. Maksudnya ini makhluknya bener loh, ceritanya bener. Iya, berarti artinya dia memang makhluk itu ya. Baca banget kau. Oh gitu ceritanya. Tapi apa benar kamu dari Kalimantan? Iya ya. Inspirasinya itu dari Kalimantan. Buah-buah. Bener, pas bangunin aku suaranya kayak gitu di tengah malam. Apa gimana suara? Buah-buah. Oh gitu. Artinya apa itu? Gak tahu mbak. Emang kamu mendengar kata-kata itu? Iya. Buah-buah gitu. Tapi Bangunin aku. kamu nggak ada darah Kalimantan? Nggak ada. Lah,
Artinya apa itu goa-goa? Kami tak terikat dengan suatu tempat. Oh, seorang penulis tidak terikat suatu tempat. Bisa aja inspirasinya dari mana-mana. Walaupun kamu orang Jawa, tapi bisa aja inspirasi datang menulis. Jangan lagi pernah merasa takut. Emang kamu pernah merasa takut? Waktu yang mistis Remake ini takut karena aku lihat wujudnya kan, jadi dan ngerasain energi kok serem banget, gak mau gitu kayak uji nyali. Aku kan penulis bukan mau uji nyali gitu, jadi aku menolak. Terus aku dimarahin mamaku itu, jangan menjudge yang hitam gitu. Dan kau suatu saat nanti kau akan mendapatkan sebuah pesan dari bangsaku. Suatu saat akan mendapatkan pesan. Kenapa nggak sekarang aja kamu sampaikan pesannya? Bukan dariku. Oh, kalau kamu namanya siapa? Boleh tahu nggak namamu? Aku senang jika kau Dia senang kalau kamu nulis. Kamu tuh laki atau perempuan? laki-laki. Namanya? Kalau kamu nggak jahat dan mau berteman, masa nggak mau ngasih tahu nama? Jangan bukan. Kalau yang dalam tulisanmu nama dia siapa? Julukan aja anak irang, anak hitam. Oh, ya udah dijulukin anak irang aja ya. Irang itu mirip Jawa, ireng. Iya, iya benar. Irang. Oh, berarti kamu senang dikasih nama anak irang? Terkadang suasana tempat itu menjadi berbeda ketika kau mulai melakukannya, memasuki ke alam kami. Itulah yang kau rasakan. Ketika mulai menulis, kamu merasakan suasana yang berbeda? Iya selalu. Tapi tergantung kayak isi dari adegannya apa, mengikuti energi itu. Jadi kayak masuk ke ruang yang berbeda ya? Memasuki alam kami. Kok bisa ya dia masuk ke alam kalian? Apakah memang dari leluhurnya dulu yang memanggil dia? Dari apa leluhurmu ada yang jadi penulis nggak? Nggak tahu aku. Mama? Kenapa mamanya Kive? Mama bukan penulis. Tapi Darah mamamu yang membuat kau bisa menjelajahi alam kau. ya. Jadi kepekaanmu tuh turunan dari mama. Bukan dari papamu. Iya. Kalau papa nggak peka orangnya? Anti mistis malah. Oh gitu, lebih rasional gitu? Nggak suka. Makanya aku bilang sama Panglima, gimana kesininya yang nganterin siapa, takut dimarahin. Oh iya ya. Tadi bilang mau kemana? Mau ke Panglima dimarahin. Kamu nanya deh sama, udah berteman nih sama apa anak Irang? Apa? Kenapa ya? Apa ya? Kamu ada pesan nggak dari mamahnya dia untuk dia? Kenapa kok mamanya marah ketika dia takut sama kamu? Jika aku katakan aku takut, papamu marah. Oh. Ngapa? Astagfirullahaladzim. takut. Bapakmu orang Jawa? Apa jika berkata dengan sebangsanya? Apa? Oh, bapakmu kalau bicara suka ngomong gitu? Iya, kok tahu sih? Orang Surabaya soalnya Mbak. Dengan logat yang berbeda. Kok tahu sih Mbak? Ini benar belum pernah ini ya? Kok tahu gitu? Emang gitu bapakmu kalau ngomong opo gitu? Iya. Ya Allah. Orang Surabaya kan beda sama Jawa Tengah ya. Berarti terah yang mewarisi dia apa menekuni spiritual dari ibu ya? Kok udah dakif? Mau pamit kamu? Mau kemana? Ya, iya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Duh, terlambat atau nabrak. Maaf ya, kira kalau mau lima. Anak Irang ya. Oke. Panglima sudah menetralisir Agil. Sekarang kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk gitu Bu Ismi. Dipancing. Assalamualaikum.
Penari Jawa ya kayak. Kamu suka nari? Nggak bisa. Kembang wangi mekar ingsun jiwa sajatine jiwa raka tutunane sadulur saturunane sadikar ono sing dikarepi ono sing ditandakno cah ayu. Ada yang dimaui, ada yang di Kowe sing ditandani kunci lawange kok yo dicekolono. kunci. Kamu yang diperbaiki, kamu yang dibukakan kuncinya. Kamu tahu bahasa Jawa? Ngerti? Oh ya. Kunci sukma jiwa dilejo mangku kehidupane awakmu dhewe sing duwe kelebihan kagem mripatmu ingkang pikiran sukma lunga raga meneng sukma lunga bali meneh meletu mlebu ingkang alam sing beda. Keluar masuk alam yang Kowe berbeda. sing ditandai, kowe sing dikarepi. Give yang dimaui oleh siapa? Alame beda. Sukmamu wis teko. Sukmamu wis teko nduk. Sukmamu wis teko. Sukmamu wis teko. Sukmo itu jiwamu sudah datang. Wis ngerti apa sing ora didelok. Kamu sudah tahu apa yang tidak terlihat. Sapa kowe? Kamu siapa, Nak? Kembang sukma sajatine manusa ingkang dunya sekarang. Maaf, Sugeng Rahayu. selamat sore. Ini boleh tahu dengan siapa? Perkampungannya damai sekali. Terima kasih. Selamat datang. Matur sembah. Wan Cahayu. Coba maju, jangan. Aku jangan takut. Dia takut, Eyang. Panggil Eyang aja ya. Kamu kasih kepala kamu. Apa yang mau disampaikan Diandra? Larasati. Larasati siapa? Nama ibunya Samara kalau di buku. Oh. Dia siapa itu Larasati? Ibunya Samara yang beliau meninggal karena kayak semacam disantet sama saudaranya gitu. Terus ada Kamu tahu cerita itu dari mana? Inspirasi. ya itu Tiba-tiba tadi muncul. firasat aja. Tiba-tiba muncul. Kowe sing ditandani, kowe sing dikarepi, kowe
kowe sing ditandani. Kamu yang ditandai katanya. Ditandai apa didandani? Tadi bilang. Ditandai. Kamu yang ditandai. Kaitannya apa ini Kive dengan cerita itu? Dunia yang berkaitan dengan dua makhluk. Keinginan dan pengorbanan. Ya, keinginan pengorbanan itu untuk apa gitu? Untuk satu, yaitu pengabdian, Pengabdian ke kesejahteraan penguasa sing duwe yang mau kejayaan Itu kayak film. dan penguasaan. Ada kan yang film begitu? Karena kejayaan dia mengorbankan sesuatu. Yang belum diketahui tapi disampaikan padamu karena ibumu tidak cukup mampu untuk itu. Kami membutuhkan anak gadis yang lahir dengan tanda, yaitu dirimu. Tanda. Berarti dia Kive ini sudah ditandain untuk melanjutkan. atau ada tanda apa gitu? Tanda apa itu? Kelahiranmu Kepada yang pada saat ibumu melahirkanmu. Apa yang kau ingat dari cerita ibumu pada saat ibumu melahirkanmu? Dan Pernah nggak ada cerita dari mama? Apa ya? Waktu mama hamil kamu dulu mama begini loh, gitu nggak? Enggak sih, biasa aja. Dia nggak tahu ada kisah apa. ada kisah di balik yang kau tidak ketahui. Itulah yang dia ingin ungkap. Seberapa besar kasih sayangmu terhadap ibu, Sangat sayang. seperti Samara yang menyayangi Larasati. Ya. Jadi kisah yang ditulis oleh Kive hampir mirip dengan kisahnya dia sendiri. Kisah aku apa kisah mama Samara? Nah itu yang dia ingin ketahui. Kau sudah mengenal keluarga ibu, bukan? Baru ini. Baru kemarin. Kenapa tidak sedekat pada umumnya? Ya, nggak tahu ya kenapa. Kau kenal dengan eyang-eyang. Oh mungkin maksudnya yang ini kamu dengan nenekmu dan kakekmu tuh sedekat apa? Kalau kita kan setiap Lebaran pasti sungkem gitu. Dari Kamu ada nggak jalur gitu? ibuku. Gak ada, kan aku nggak itu dia. kenal. Nah itu dia. Kok dia bisa nggak kenal sama neneknya, kakeknya? Ibuku pun nggak tahu bapak ibunya siapa. Oh gitu. Kan ditutupi. Kamu nggak dikenalin? Ini kakekmu gitu nggak? Enggak. Aku titipkan dia kepadamu. Karena kenapa? Cukup kalian tahu kenapa ditutupi semuanya untuk sesuatu penyelamatan, memutuskan dilarikan ibumu agar tidak diketahui bahwa dia adalah keturunannya. Ibunya Ada satu yang tidak mungkin ku jelaskan tentang suatu keterikatan. Maka itu ibumu mempunyai satu kekuatan spiritual, suatu kekuatan kebatinan yang dia miliki. Dia dekat dengan Tuhannya, dekat
dengan budayanya. Jadi ibunya sengaja Kenapa merahasiakan. kau mendapatkan kelebihan ini? Karena ini adalah anugerah Sing Kuasa yang memberikan ini untuk membuka sebenarnya apa yang ada di pikiran. Itulah yang ada di dalam batin ibunya. Maju tangan. Tangannya basah enggak? Iya. Jangan takut. Kau secara sadar dan tak sadar berada di dua kehidupan. Kau kenal Samara? Enggak. Itu tokoh fiktif yang Dari ditulis. mana kau tahu Samara? Tahu juga ya. Insting. Ya firasat aja. Samara mencari ibunya. Iya toh. Iya. Dan ibumu mencari orang tuanya. Oh, Ibu mencari siapa aku sebenarnya. Mencari. iya, nenekmu kan tidak dikenalkan sama kamu. Enggak. Nah, itu dia. Semua ini adalah tugasmu. Duk. Kenapa kau berada di alam itu? Karena selama ini ibumu disayangi oleh bangsa kami. Kami menjaga Mangko, Mbah Mangku. Mbah Mangku. Sebenarnya siapa Mbah Mangku itu, Yang? Mbah Mangku kuwi sing mangku ibumu. Tapi apa benar ibunya Kive tidak kenal dengan ibunya lagi? Kenapa tidak dikenalkan ke Kalau cucunya? dia tahu, sudah sejak kecil kau mengenalnya. Tapi yang ngerawat dan membesarkannya siapa? Nah itu jadi tanda tanya. Iya. Mamaku mikirnya itu ayah tiri, tapi kalau secara yang kita gak bisa diomongin, susah, Siapa yang tertutup. membesarkan ibu kamu sih? Yang merawat. Pak. Nah, Pak itu siapa? Pak tuh ada hubungan dekat dengan keluarga ini yang berpengaruh itu. Tapi bukan ayah kandung. Ya nggak diomongin sih, cuman ibuku berfirasat sepertinya ini tidak ada hubungan darah sama aku begitu. Iya ya, maksudnya ini kan biasanya kalau nasab tuh kan dikenalkan ya. Ini kok malah ditutupin Ibuku gitu. bahkan gak punya akte kelahiran. Bener-bener aneh. Tapi pas Aku jaluk tolong. Lawangnya wis ditutup. Cukup awakmu sing ngerti. Sing penting ibumu kuwi dibesarkan dengan baik-baik, walaupun dunia kegelapan mengejarnya. Peperangan secara goib berdarah-darah. perempuan yang berdarah yang dilihat Panglima itu kali kaitannya dengan kisah ini. Karena keluarga tertutup dari ibumu ini adalah ada perihal dengan bangsa kami. Ada macam perjanjian Dan gitu. kau tahu, ibumu dibesarkan dengan kasih sayang, bukan? Terus waktu menikah siapa walinya kalau nggak tahu orang tuanya? Ya karena kan apa ya, kompleks ya. Jadi gimana ya? Jadi punya ibu, punya ayah, cuman itu tadi firasat aja, bukan gitu. Ada orangnya tapi kayak ibuku ngerasa ini bukan orang tuaku gitu. Feeling. Apa sing dikisahno ning buku kuwi? Itulah tugasmu untuk menyelesaikannya agar semuanya terbuka. Iya. Dari mana ibumu mendapatkan kekuatan itu? Pernah cerita nggak? Iya cerita kalau sama aku. Iya. Mama Beliau mendapatkan itu dari mana? mendapatkan apa? Kekuatan itu, spiritual itu. Apa dari orang tuanya, leluhurnya? Karena nggak kenal kan. Jadi ibuku selalu berdasarkan firasat. Kepekaan batin ibuku berfirasat ya pasti ada dari keturunan. Kemampuan itu nggak mungkin dari mana kan kalau gaib gitu. Iya, silsilah terah. Iya, tapi terakhir kayak ditutup gitu, nggak boleh diketahui. Kalau boleh tahu dengan Eyang siapa? Putri apa Kakung? Aku
aku takut. Dua berarti ini, dua sosok di badan Ismi. Yang Putri dan yang Kakung. Putri. Yang ini Putri siapa? Tunggu, apa yang mau kamu tanyain aja. Apa yang menjadi kamu ingin menanya? Kamu yang membentukku. Mungkin ini salah satu tokoh yang kamu tulis? Siapa ya? Apa Samara? Bukan ya? Iya. Keve kamu dipanggil. Samara tuh usianya sama kamu? Atau berapa menurut Enggak, Samara tuh imajinasimu? sebenarnya tuh di zaman ibuku lebih tua sedikit Samara dibanding ibuku. Bener. Sebenarnya ini kenapa ibumu ingin kau menyelesaikan tulisan ini Kenapa? agar semuanya jelas terungkap. Iya, berarti ini sosok yang kamu ciptakan dalam tulisanmu. Aku adalah batin, sangat halus, datang dan pergi. Aku adalah perasaan yang datang saat dirasakan dan hilang saat dilupakan. Eyang, berarti dari cerita itu memang berarti ada pesan dari Eyang yang disampaikan. Mungkin Eyang nyuruh ibuku, terus ibuku nyuruh aku. Datangi tanah kelahirannya. Di mana lahirnya mamamu? Kalau di atas kertasnya Semarang, tapi ibuku firasatnya Surakarta. Yang benar mana yang Mana? Kelahirannya Semarang apa Surakarta? ikuti arah batin. Kalau makamnya di mana? Kalau yang Makam mama Heeh. di Jakarta. Oh, makamnya di Jakarta. Tapi kok tanah kelahirannya nggak tahu ya? Karena nanti akan terungkap yang sesungguhnya. Hidup ini penuh misteri ya. Nggak boleh diungkap. Mungkin ada perjanjian di luhurnya dulu yang memang harus dikat gitu sehingga kamu nggak perlu tahu gitu, supaya nggak menurun ke kamu. Itulah yang membuat Samara penasaran, bergentayangan. Bagaimana biar tidak gentayangan lagi dan nggak ganggu? Sampai bertemu pada titiknya pengakuan yang terpenting. Pengakuan? Hanya butuh pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pihak keluarganya mama yang asli. Yang terbuang dari sebuah tempat yang indah. Yang terbuang? Doh, Iya. Doa kamu dipanggil. jangan pernah takut menghadapi apapun. Selama kau percaya Tuhanmu, kau tidak akan ditipu daya. Ingat, jangan percaya oleh siapapun. Karena dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Hati-hati, Iya, yang berarti gunakan batinmu berdasarkan Tuhan. Karena Tuhanmu adalah penuntut kebenaran. Menguatkan firasatmu ya. akan mewujudkan sesuatu yang nyata. Karena apa yang tertulis pasti tersirat, dan apa yang tersirat pasti tersurat. Tidak mungkin keduanya tidak ada keterkaitan. Adanya lukisan, pasti ada pandangan. Tidak mungkin terlukis tanpa pandangan. Iya. Kalau yang soal Mbah Mangun ya, yang kamu penasaran itu. Mbah Mangun. Nah, Katanya yang Mbah Mangun siapa ya? Kata Eyang yang mendampingi mama.
Rosa dari Jawa Tengah. Apa yang kemarin baru diupload sama Mata Langit? Yang mana? Yang kemarin banget. Itu aku kaget loh, kok bisa nyebut itu. Yang di makam Mataram itu loh, Ponorogo. Oh, Ki Alap-Alap. Ya itu kan Mangun siapa kan? Iya, iya. Iya. Oh, iya, iya. Makanya aku kaget kok bisa. Dari Jawa Tengah lari Merinding aku. Jawa Timur. Ya kisahnya gitu memang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Maju. Simba. Jadi Mbah Mangun itu apa memang ada kaitannya dengan Kive sebagai leluhurnya? Sebagai leluhur goibnya. Tapi Mbak Mangun itu Pak Mangun Cokro yang memperkenalkan itu apa beda orang lagi ya? Aku nggak ngerti. Sama, karena ibumu mempunyai banyak teman makhluk yang tidak terlihat. Sama sepertimu, tetapi dia tidak pandai menulis seperti. Dia pandai secara batin dan secara lisan. Dia selalu memberikan makna, ilmu yang berharga untuk bekal hidupmu secara pandangan. Mengajarkanmu jangan mudah berprasangka buruk terhadap apapun. Berarti kalau misalkan mendoakan kakek nenekmu, siapa yang kamu sebut? Kan nggak tahu, jadi aku langsung ke mama doainnya. Apakah tetap tidak boleh tahu dia nama kakek neneknya, Mbak? Kau itu Panglima. Iya. Kita bukan dari orang sembarang. Iya, Tutur bahasa tubuhnya saya tahu. penuh dengan keluasan kiai, Iya, betul. dan kau bisa merasakan itu. Jangan kecil hati, karena yang dilihat Tuhanmu bukan siapa orang di belakangmu, tetapi Tuhanmu melihat siapa diri yang pergi, bukan dirimu, tetapi mereka. Tuhanmu punya maksud atas tertutupnya ini. Oh, berprasangka baik aja ya. Keikhlasan itu utama. Lebih baik dengan begini kau selamat Amin, amin. daripada kau di sana tetapi banyak yang ingin menjahati secara goib. Aku menghormati panggilan Tuhan. Enggak. Ada azan berkumandang ya. Makasih ya, Yang. Pesan. Sengaja kau ditutupi dari leluhurmu agar kau selamat. Tetapi alam tidak bisa berdusta. Inilah nyatanya. Nyatanya. Kau tajam dalam batinmu, karena alam menyampaikan ini melalui perintah Tuhannya untuk membuka sesuatu Tabir yang misteri. tersembunyi. Bangkai disembunyikan pasti akan tercium. Yang namanya darah keturunan itu tidak bisa diputus sampai kapanpun. Yang jelas cukup dirimu yang tahu, dan aku minta tolong sembunyikan ini, bahwa kau
memang ada titisan dari sebuah sesuatu yang besar di tanah Jawa. Ya, kerajaan. Maka bahasa tubuhmu itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Ya. Jaga kepribadianmu, Don. Jaga lisanmu, jaga perilaku. Ya. Apa yang boleh tahu namanya Eyang siapa? Aku merahasiakan ini. Yang jelas, aku bisa dipanggil Eyang Sukmo. Eyang Sukmo. Ada di judul buku. Itu nama terah, kalau di fiktifnya Kusuma Wijaya. Iya, beliau. Aku berdiri. Terima kasih. Makasih ya. Eyang Sukmo. Ingat pesanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Minum ya? Aman, Umi. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik kisah misteri yang dialami oleh Kive dan sudah terbuka nih tabir misterinya. Apa nih kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Seneng banget, aku terima kasih ke tim Mata Langit karena udah ngundang aku, terutama Panglima Langit. Jadi apa yang seperti mengkonfirmasi apa yang mamaku tuh udah banyak beritahu aku di sini. Kakek juga kok bisa tahu ya makhluk-makhluknya, padahal belum pernah baca buku. Belum sampai sekarang. Setebal ini bukunya, ya ampun, mana sempat. Ya Agil tadi dari yang buku yang mistis Rimak itu kan Bisa makhluknya tahu. kok bisa tahu gitu. Terus Ismi kayak mewakili yang dari buku Kembang Sukmo, jadi itu aku kaget juga dan senang sih dapet insight baru. Bukan baru sih, maksudnya ibuku udah tahu, di sini kayak dikonfirmasi. Dan kenapa tidak pernah dikenakan dengan kakek neneknya, sudah tahu ya alasannya apa ya? Sebenarnya itu untuk menyelamatkan kamu gitu dari sesuatu yang kurang baik gitu. Iya. Dari mediumisasi tadi mana yang paling berkesan? Ini Ismi, Mbak Ismi, yang Eyang tadi. Yang Sukmo. Yang semua banyak ngasih tahu sesuatu yang ya ibuku udah pernah sampaikan ke aku, tapi kan aku percaya nggak percaya karena kan kalau beritanya gaib kan nggak bisa dibuktikan. Jadi aku sempet skeptik sama apa yang diberitahu ibuku gitu. Tapi tadi kok sama ya yang Iya, disampaikan ibu dengan sama. yang kata-katanya juga sama. Kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya aku juga ikut bersyukur gitu kalau tabir misteri Kive sudah terungkap di sini. Dan yang ini episode yang Mata Langit yang kemarin juga paralel ya Mbak ternyata. Kok bisa ada Yang kaitannya ya? penelusuran itu iya. Disebut ya Kimangun gitu ya tuh Iya. mediumisasi. Bukan mangku. Oh, mangku. Alap-alap itu. Iya, paralel sama yang hari ini kan. Baiklah kalau begitu, satu kata untuk Mata Langit apa? The best. Terima kasih. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Kive Diandra ini. Ya, memang segala sesuatu itu yang dilihat secara batin hanya pelaku spiritual itu sendiri yang bisa merasakan, melihat dan secara wujud nyatanya juga bisa terbuktikan gitu. Karena kalau dibicarakan sama orang yang tidak sefrekuensi, mungkin nggak percaya, mungkin tidak dianggap berhalusinasi, atau malah bisa-bisa kita dituduh stres dan mulai terganggu mental gitu. Padahal yaitu ilmu Allah itu luas, Allah memberi kelebihan kepada manusia yang berbeda-beda, dan itulah salah satu simbol keagungan Tuhan, kekuasaannya, karena Allah akan memberi kelebihan dan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan dia senangi gitu. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Semua bisa terjadi kalau Tuhan sudah berkehendak, dan kita manusia hanya dititipkan hanya sedikit ilmu dan kelebihan, tapi dengan ilmu tersebut kita harus memaknai
memperbesar rasa syukur kita kepada Tuhan agar ilmu-ilmu itu terus berdatangan kepada kita dan kelebihan serta keajaiban Tuhan itu akan sampai ke kita kalau kita memperbesar rasa syukur kita. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, maka Tuhan akan mencabut nikmat tersebut gitu. Jadi intinya berjalan saja dalam menjalani kehidupan ini, Selalu bersyukur. tetap menghayati, menikmati dan melakukan ibadah sesuai yang diberitakan Tuhan, perbanyak sabar, maka insya Allah Allah itu selalu dekat sama kita dan kita selalu dapat keberkahannya. Itu aja. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.